mulai menanam porang. Iya, iya, betul Jadi itu. sengaja Betul. saya datang ini menanyakan apalah keraguan-keraguan orang Bapak tentang porang ini. Jadi semampu saya supaya bisa saya jelaskan karena saya ini udah sekian tahun, 1 tahun 2 tahun lebih saya udah memahami porang. Iya, iya, iya. Jadi inilah makanya saya datang di sini. Kira-kira apa yang diragukan masyarakat kita yang setelah menanam porang? Begini, Pung. Nah, Ini kan porang ini, Pung, masih langka di masyarakat. betul. Nah, tapi setelah saya teliti-teliti di YouTube, ini adalah termasuk tanaman yang sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Apalagi kita orang-orang yang kurang mampu, sangat menjanjikan dan sangat bisa diharapkan dari penghasilannya itu. Jadi terkadang kita berpikir, Pung, kalau kita tanam berhasil, kemana lah pula ini kami jual ini hasilnya, pasarannya ya? Pasarannya ini. Oh, begini Opung, kalau masalah pasaran ini kan namanya ini porang ini. Iya, iya. Porang ini bukan hanya 1-2 negara membutuhkan Opung. Iya, iya. Bisa dikatakan dunia membutuhkan porang ini. Jadi kalau pemasaran yang ditanyakan Opung atau rekan-rekan teman-teman semua, di sini saya jawab, tak usah susah-susah lah. Di mana pemasarannya, di mana dijual, di mana pabriknya. Iya, iya. Kapan masyarakat kita panen, hubungi HP saya datang menjemput di sini hobinya. Oh, harganya tidak dibedakan harga sama orang lain. Pokoknya harga nasional. Iya, iya. Terima kasih, Pung. Terima kasih. Kalau masalah harga nasional. Masalah pemasaran udah siapkan. Makanya saya datang hari ini di sini karena dapat cerita ada masyarakat kita di sini menanam porang. Jadi semangat saya itulah makanya saya datang. Saya memberi jaminan gitu tentang porang. Ya, terima kasih. Soalnya begini Opung, wajar saja itu masyarakat menanyakan. Nanti udah berhasil di mana dijual. Tahu-tahu besok nggak ada token yang dekat. Soalnya bibit ini mahal. Nah, mahal, Pung. Kan Opung udah merasakan berapa bibitnya ya kan? Ya wajar saja Opung itu menanyakan di mana pemasaran kalau memang udah panik. Tapi tenang Opung, pokoknya datang saya di sini untuk memberi jaminan. Kapan panen 1 musim telepon saya. Iya, iya. 2 musim telepon saya, 3 musim telepon saya. Pokoknya mulai sekecil sampai sebesar kita timbang. Jangan ragu. Terima kasih. Inilah harap apa. Lagi pula ada lagi, Pung. Ada lagi, Pung. Ini kadang-kadang saya bingung menjawabnya. Bingung menjawab dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Apalah ini gunanya porang ini sebenarnya ini? Kok begitu mahal ini? Iya, betul. Sebenarnya porang ini bisa dikatakan porang ini sekarang udah termasuk nyawa dunia. Iya, udah nyawa dunia. Orang Indonesia udah mulai satu persatu di Jawa sana untuk menikmati porang ini seperti orang luar yang di luar sana. Kalau yang di luar beberapa negara sekaya apapun orangnya, kalau nggak masuk porang 1 kali 1 hari merasa miskin. Kenapa? Kegunaan porang ini pertama sekali ini dicetak beras makanan pokok 80%. Jadi di mana makanan bagaimana yang 80% itu? Pertama sekali tengoklah di video itu yang diunggah padi porang di hitam putih di TV. Di situ keterangannya kan porang ini dicetak menjadi beras. Kan pernah kita lihat di plastik di bawahnya kira-kira 2 ons banyaknya udah dibungkus itu beras porang. Beras porang ini sangat enak. Dan bisa dia menjadi obat. Ada itu keterangannya di Google itu. Ada itu bisa dicek. Jadi beras ini kalau kita udah pernah kita makan beras biasa dicampur dengan beras porang, kedua kali tanpa beras porang nggak enak lagi. Jadi orang luar sana, itulah orang luar yang di sana itu. Kalau nggak ada beras porang untuk campuran beras biasa, nggak bisa makan lagi orang luar itu. Berarti nggak bisa lagi. Udah termasuk kecanduan tadi itu. Kecanduan. Tapi kelebihannya memang mahal. Beras porang ini mahal. Tapi kelebihannya dia enak,
dia bisa makan tanpa gule, nggak butuh gule lagi. Iya. Kalau beras porang ini udah dicampur di beras biasa, udah masak, dihidang, apapun gulanya sekitar nggak enak lagi. Biarpun ayam, sup, segala apapun selera kita sebelumnya nggak enak lagi. Cukup saja makan kita itu udah sekaligus gulenya itu. Iya. Makanya mahal kali. Jadi kalau itulah kalau untuk makanan tentang beras. Tambahannya lagi penjernih air, lem pesawat, kosmetik, banyak sekali, tahu, mie yang lebih banyak lagi. Jadi tak usah ragu. Makanya aku katakan tadi, saya datang kemari untuk memberi jaminan tentang penghasilan orang, pasarannya besok bahwa kami siap untuk menerima. Terima kasih Pung. Nah, berarti tidak ada lagi Pung keraguan saya untuk menanam porang ini. Dan saya siap untuk memperjuangkannya di tengah masyarakat dan untuk mengkampanyekannya. Malah saya pesan sekarang sama masyarakat di sini, kalau panen, kalau masih mampu saya harganya per kilo basah, jangan dulu dijual sama orang lain. Kalau kecuali itu bisa Pung, bisa. Kayak di Ranto Perapat besok itu turun tuh besok yang dari Ranto Perapat itu namanya si Mulis. Si Mulis namanya, ada nomor HP-nya di sini. Kecuali lebih mahal sama dia daripada saya. Tapi kalau sama harga sama saya, mohonlah jangan dulu sama orang lain. Kalau itu yakin lah Pung, Pung. Bisa kita dipercaya kok Pung. Dan tanaman saya ini Pung, ini baru berumur sekitar 3 bulan ini Pung, kalau nggak salah. 3 bulan. Ini bervariasi Pung. Yang sebelah ini sekitar kurang lebih 3 bulan. Yang ini 2 bulan. Kalau ini ibarat 3 minggu nih Pung. Belum ada sebulan. Kalau itu seminggu pun belum ada. Seminggu ya. Seminggu belum ada. Terakhir itu. Jadi Opung, ini ya sifatnya porang ya. Inilah porang ini kelebihannya daripada tanaman lain. Ini porang ini seandainya pun mati di saat kemarau, nggak bisa kita siram, nggak dapat air sehingga dia mati, batangnya itu hilang semua. Jangan takut Opung, itu bukan kegagalan namanya. Oh yakin Pung. Ada ini Pung, contohnya nih Pung. Ini Pung, ada contohnya. Ada contohnya ya. Ini Pung. Ini Pung. Ya. Batangnya ini Pung. Inilah dia umbinya ini. Ya. Sebesar ininya Pung. Ya. Bayangkan Pung ini. Ya. Sebesar ini umbinya sudah segini. Sudah segitu. Ini. Baru sebesar ini. Jadi sebesar ini. Begini Opung. Itulah yang dibilang Opung tadi itu. Berarti dia nggak mati. Keterangannya dulu Opung ya. Ini bukan karena mati kemarau ini. Iya. Ini dia mati batangnya karena udah sampai waktunya. Yang saya maksudkan tadi, kita kan nanam selama 3 bulan. Iya. Sedangkan dia dorongan selama 6 bulan. Tahu-tahu datang kemarau mati semua batangnya itu. Iya. Itu bukan gagal, hanya saja keterlambatan. Jadi inilah kelebihan porang ini. Kalau dibanding dengan tanaman lain, cabai, ataupun apa namanya itu sayur-sayur lainnya. Iya. Asalkan udah mati kemarau itu udah gagal gigi jari ya. Iya. Tapi kalau porang enggak, inilah sifat ubi-ubian. Yakin aku Pung, inilah buktinya. Ya. Udah pas itu yang dibilang Opung. Jadi biar tahu Opung ya, kalau porang kita itu masih sedikit, masih bisa kita bongkar, sanggup, nggak begitu banyak ya. Iya. Lebih baik ini dibawa ke rumah dulu. Iya. Di karantina dulu, biar layu dulu dia. Gimana Opung, anak pisang, kalau kita pindahkan anak pisang langsung kita tanam, tumbuhannya besok kurang bagus. Kurang sehat. Iya kan? Tapi coba dulu, dibiarkan dulu 3 hari, males, layu dulu dia, baru ditanam, tumbuh besok subur kali. Segar dia. Jadi dulu? Dikeringkan dulu ini Pung? Iya, dilayukan dulu. Oh bagus Pung, bagus. Itu kalau di rumah saya, 2 bulan masih di rumah, ubinya itu nggak saya tanam. Tapi udah mau tumbuh lagi nih Pung? Tumbuhnya itu, ya betul ini. Kalau tumbuh nanti ini,
tidak sama kesuburannya aku bilang tadi. Ini dikerobak, ini kan biar aja ini tumbuh lagi nanti dari situ. Oh, terima kasih. Iya, itu apa Enggak keterangan. layu itu apanya itu tunasnya tuh. Enggak. Layu biar aja. Oh. Jadi begitu Apa-apa ditanam besok tumbuh dia lebih besar. Oh. Nah, kalau ini dibiarkan kecil ya. Oh. Nah, biar aja layu deh. Tapi kalau kurang yakin, ini semua keterangannya ya. Iya, iya, iya. Uji coba dulu. Iya, iya. Coba dulu yang 1 biji ini. Iya, iya. Apakah Ditanam benar langsung dulu. keterangan yang saya Iya, sampaikan iya. tadi atau tidak? Kan itu. Jadi Pung, menurut Opung, menurut penglihatan Opung, penelitian Opung lah Iya. ini orang kita ini biarpun sedikit ya Pung ya. Ya. Dari umur yang saya bilang tadi 3 bulan kurang lebih. Dari pertumbuhannya ini udah menjanjikan atau Udah gimana? menjanjikan lah. Nah, Target saya kalau porang ini ya 1 musim hanya 2 ons. Kalau lebih 2 ons itu udah saya anggap itu hadiah dari Allah Ta'ala. Bonus. Kalau target saya itu 2 ons. Asalkan dapat 2 ons di musim pertama, insya Allah 3 tahun 3 musim Iya. udah 15 kilo bahkan lebih 20 kilo. Ya. 2 ons saja target awal pertama kali musim pertama 2 ons. Karena ya 2 ons itu insya Allah besoknya musim kedua itu udah menyampe 4-5 kilo. Yang 5 kilo ini besok kita tanam lagi insya Allah 20 ke atas. Insya Allah asalkan bagus rawatannya tanam. Jadi tak usah ambisi kita musim pertama itu harus ada 1 kilo atau 5, tak usah. 2 ons saja udah hebat itu. Udah sungguh sekali. terima kasih lah Pung kalau begitu. Soalnya kami begini Bu, soalnya kami kan udah menanam sampai 2 musim. Iya. Jadi kami udah tahu berapa kalau segini ubinya, kalau udah 2 musim besok berapa besar ubinya. Jadi udah paham kami, makanya sanggup saya menyampaikan cerita ini. Bukan lagi cerita YouTube lagi saya, ini mah udah dijalani. Ya makanya saya tanyakan tadi Pung, dari penelitian Opung lah ini tanaman kita Udah dari mantap umur itu. umur 3 bulan. Udah mantap itu. Udah berapa minggu dikeringkan ini, Pak? Ini kalau saya 1 bulan lah paling tidaknya. dikeringkan dulu nih. Iya. Cobalah besok kalau tumbuhannya kalau tumbuh besar itu langsung. Iya, iya, iya. Tapi dikeringkan dulu. Langsung dijemur itu, Pak. Enggak. Dibiarkan Di di dalam apa rumah aja aja. di Dalam rumah itu dianyainkan aja gitu. Kering tanpa matahari. Tanpa Jadi matahari. Pung, ada lagi Pung. Tetapnya. Ini pun kan orang ini setahu saya lah ya Pung, sesuai cerita Iya. kawan-kawan, kalau tidak ada katak berarti dia bukan porang. Bukan porang. Kalau ada kataknya itulah dia porang. Iya. Ini Pung, kataknya ini masih kecil ini kan Iya, Pung. Kecil betul. ini Pung. Betul. Ini udah bisa ini Pung dibikin bibit ini Pung. Udah lah. Kalau udah udah. rifah dia, Iya, tapi tunggu dulu mati batangnya, rimpa Iya. dulu batangnya. Kayak Udah gini udah bisa di Sangat dipetikan. bisa, bukan sudah lagi, sangat bisa. Udah mantap sekali itu. Itu Yang- dikeringkan lagi tuh, Pak. Enggak dijemur ya, diangin-anginkan aja. Soalnya gini, kalau ini langsung kita masukkan di tanah atau di kulit, lama nunggu kita tumbuh. Jadi biari aja dulu di rumah itu. Kami dulu lah ya, menjemput bibi itu dari Jawa 300 kilo dengan ipar saya Haji itu. Bulan 5, tumbuhnya di bulan 8. Mulai ada mata tuh Mas. Nah, itulah yang kemai itu di sana itu. Bulan 5 itu kami jemput dari Jawa. 300 kilo. jadi Pung ada lagi pertanyaan ini Pung. Ya, Ini silakan. kan masih sedikit Pung, masih Ya. sedikit Ya. lahannya ini. Itu kan gara-gara kadang-kadang duit kita nggak ada. Ya. Nah, ya. Soalnya harga bibitnya mahal. Mahal. Nah, Saya minta tolong lah nanti sama Opung. hmm. Dibantulah dulu kami untuk masalah bibit ini. Biarpun sedikit-sedikit kami nanti ngambil kan bisa Pung. Oh, kalau dalam 2 minggu ini nggak bisa saya janjikan. Tapi kalau lewat 2 minggu, ya silakan datang. Iya. Soalnya pun siapa ini mau dia ini polisi Sikalit dari Padang Rumbao. Sekali ya, yang di Padang Rumbao. Adiknya si Parlen, Iya, adanya si Parlen. Menton. Ya sih, ya itu namanya. Ya. Nah, ya sekarang kan di Polsek Dalu-Dalu. Ya. Jadi minta dia bibi itu sebagai sama saya.
Nggak, masalah gini loh Pung, Hmm. bukan untuk itu. Mana tahu nanti bisalah kami dibantu untuk oh apanya bibit ini, solusi dari bibit, entah pengiriman dari Jawa, entah Kita dari usahakan, mana. Om. Kita usahakan. Ah, Pokoknya itu siap saya mengusahakan itu. ah, Dan yang saya harap juga ubinya besok selagi mampu saya harganya jangan sama orang lain. iya, kalau itu bisa lah, bisa dipercaya itu kalau harapan itu. saya. Ah, nggak Soalnya usah ragu tuh begini, Pung kalau itu. Janji kami ini satu toki di Jawa 2000 ton per bulan. Mm-mm. Jadi saya ini harus banyak kawan ini yang menanam. Iya, iya. orangnya. Jadi, Soalnya Pung udah banyak kawan-kawan yang minta. Jadi saya bingung gimana cara untuk mengadakan bibit ini, menyiapkan bibit ini. Dari mana saya ambil? kita Kan itu usahakan. Pung. Ya kita usahakan. Ah. soal harga sekarang Wak, berapa Wak? Harga apanya? Harga mulai dari ubinya, bunganya, Kalau kataknya, sekarang 14.000. itu ubinya Wak? Ya ubinya. 14.000. Iya. Tapi kalau setengah kilo ke bawah 20.000. Oh. Yang apa ini? Yang 14.000 ini di atas setengah kilo. Mm. Yang paling mahal kan Wak itu bunganya kan? Yang paling mahal bunganya, tapi itu kalau setelah masuk musim ketiga baru Masuk musim ketiga iya. baru tumbuh bunganya. Ya, biarpun menanam kita satu rantai, biarpun kita menanam 1 hektar, tetap 5% tumbuh bunganya. Oh. Jadi itu yang 2 juta 1 kilo. Oh, 2 juta 1 kilo. Wah, di kampus saya di Paringgona 10 kilo kalau ada sekarang udah ada yang sudah membeli. Oh. Nah, itu diincar masyarakat itu bunganya itu, petani porang. Itulah Pung. Soalnya di tempat kini ini kan di actingnya inilah, aku Hmm. bilang di actingnya Iya. ini baru kita lah yang pertama menanam di sini porang ini. Nah, makanya kawan-kawan pun banyak yang nanyakan, udah ada yang sesekali kawan-kawan menengok kemari. Tapi apa itu biasanya porang. Opung ya, Hmm. di mana saja daerah pemula porang di daerah satu daerah itu yang menjadi raja besoknya, raja porang. Astagfirullah. Ya. Subhanallah. Di mana-mana itu. Tengok di Binjai, dia pemula 3 punta biji, jadi raja di Binjai porang. Siapa itu 3 punta biji? Yang siapa si Batubara di Kisaran. Pokoknya asalkan kita pemula itu, insya Allah besoknya kita udah digelar raja kita, raja porang. Amin. Amin, 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 Pung. Itulah keuntungan yang duluan menanam itu. Iya, iya. Nah, itu. Yang duluan meyakinkan masuk terima akal porang, itulah keuntungannya. Dicari orang banyak. Iya, iya, iya. Cari orang banyak. Jadi begitulah Pung ya. Nah, oke. Terima kasih Pung ya. Oke, sama-sama. Ah. Sampai jumpa. Mudah ya. Mudah-mudahan.